kembali di podcast Keluarga Jakarta. Saat anak-anak kita melihat temannya berpuasa, mereka lalu bertanya, pengen juga puasa. Tapi kadang sebagian dari orang tua itu nggak tega memaksakan puasa untuk anaknya karena takut lemes, ya, karena menahan lapar dan haus selama kurang lebih 14 jam. Padahal ada juga yang mengatakan puasa bagi anak di usia dini bagus loh. Nah, kira-kira kapan tepatnya dan bagaimana caranya kita menstimulasi puasa bagi anak? Ini adalah kesempatan tentu saja untuk mengajarkan anak berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita akan berbicara masalah ini dengan dua narasumber yang sudah hadir. Ada Mbak Nur Fitriani dan juga Mbak Rini Agustini. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mas Ajat atau Pak Ajat nih? Baik. Ini konselor anak dan juga konselor parenting di Pusat Pelayanan Keluarga Puspa DPP APP DKI Jakarta. Puasa bagi anak, yang jadi pertanyaan adalah kapan sebetulnya anak ini dipaksa gitu kan untuk berpuasa. Mbak Rini mungkin yang pertama bisa jawab. Kalau misalnya memaksa sih, kalau konotasinya memaksa sih sebaiknya jangan dipaksa ya. Kalau Jangan usia dipaksa. Betul. Jadi kalau misalnya ayah bunda mau mendidik anaknya untuk berpuasa, setidaknya usia 4 tahun sudah boleh berpuasa. Sudah boleh. Boleh, tapi dengan kondisi dan dikondisikan terlebih dahulu. Pertama, pasti anak-anak itu akan, emang kenapa sih aku harus puasa gitu ya, pasti. Jadi sebelum bulan puasa nih sudah dikasih tahu apa itu puasa gitu ya. Setelah itu baru kita coba. Nah itu ada apa ya, step-stepnya. Misalnya kalau dibangunin sahurnya udah susah misalnya, ya berarti sahurnya subuh-subuh misalnya gitu. Jadi dimundurin sedikit gitu ya. Tapi kalau misalnya udah bagus nih 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah bagus buat untuk dia sahur, berarti ya udah sahur nanti 2 jam dulu, misalnya jam 7 boleh makan atau jam 8 boleh makan. Biasanya dia sarapan jam 8, kita lewatin dia 1 jam misalnya jam 9. Jadi semuanya harus step by step dan tidak ada paksaan. Kenapa? Karena ada pengalaman positif tentang ibadah. Baik ya, Gitu. tapi kalau ngomongin kenapa saya bertanya tentang paksa gitu kan kalau dalam konsep itu ada yang disebut dengan balik. Balik, betul. Nah, itu istilahnya udah wajib gitu. Wajib. Itu berapa, umur berapa? Yang pasti sih udah, kalau usia ya udah, kalau perempuan pasti menstruasi ya balik. Kalau laki-laki mimpi basah atau udah keluar cairannya. Kalau misalnya ditanya paksa dalam tanda kutip ya, artinya harus 7 tahun sudah boleh kok. Kenapa? Karena kognitifnya dia sudah tahu tauhid 1. Dia sudah tahu mana kanan mana kiri. Dia sudah tahu mana boleh tidak boleh, minimal untuk hal berhubungan dengan puasa. Jadi pemahamannya sudah mantap, ibaratnya 7 tahun sudah boleh kok untuk diajarkan. Kak, setengah hari ya misalnya, udah boleh digituin. Kak, hari ini sampai jam 6 ya gitu. Udah bisa diajak seperti itu. Kalau usia 7 tahun udah bisa. Baik, jadi tadi sebetulnya 4 tahun sudah bisa diperkenalkan. Betul, gitu ya. Kemudian tadi dalam konteks yang lebih lagi usia 7 tahun atau usia TK gitu udah 7 tahun SD kelas 1 kali SD ya. kelas 1 itu juga udah bisa belajar lebih panjang lagi puasanya kayak gitu ya. Tapi gimana cara untuk memulai supaya anak itu ya kita ajarkan berpuasa? Oke, sebetulnya gini ya, sebelum kita bahas kapan, mungkin lebih ke konsep dasar dulu kali ya. Puasa kan secara bahasa tuh menahan. Jadi jangan ajarkan dulu kalau puasa itu dapat pahala ke anak-anak usia 4 tahun karena mereka nggak paham. Tapi mulai ajarkan dari konsepnya dulu, menahan. Menahannya dari apa? Menahannya dari banyak hal gitu. Kalau puasa kan menahan dari lapar, dari haus, dari perilaku-perilaku yang menurut kita itu harus ditahan gitu. Nah, ke anak itu juga bisa contohnya mungkin pernah dengar yang marshmallow. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu cara marshmallow test itu. Cara anak untuk menahan. Itu contohnya pertama. Yang kedua, biasanya kalau di rumah tuh gantian nih sama kakaknya, sama saudaranya, itu juga salah satu cara untuk mengenalkan bagaimana menahan ke anak gitu. Kalau anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun tuh bisa mulai dikenalkan dari sana. Jadi tidak soal menahan lapar, haus
saja gitu ya, tapi Iya, betul. hal-hal lain gitu ya. Iya. Secara nilai. Secara nilainya, moralnya di sana gitu. Mungkin nanti ketika anaknya secara kognitif kan 4 tahun tuh udah mulai fase kognitifnya. Kalau Viase itu udah mulai simbolik gitu, intuitif, dia udah mulai konsepnya paham, baru oh ternyata ada kewajiban nih berpuasa. Nah, kamu udah bisa nih belajarnya apa gitu. Kalau tadi Mbak Rini bilang kalau makan tuh bisa dijenjang bertahap. Iya. Nah, hal-hal lainnya juga tidak hanya makan dan minum nih menahan. Oh, menahan emosi, menahan kalau punya sesuatu itu harus nabung dulu, itu juga salah satu cara untuk mengenalkan kepada anak sih, Mas. Baik, ini menarik ya. Jadi bicara tentang puasa terhadap anak itu tidak hanya, dan memang tidak hanya anak ya. Kita juga sebagai orang dewasa, puasa itu bukan hanya nahan lapar gitu ya. Iya, Baik. betul. Tapi manfaatnya apa? Sedini mungkin kita mengajarkan puasa kepada anak, Mbak Fitri. Gini sebetulnya. Kalau manfaat sebagai orang tua dan khususnya mama-mama, ayah bunda di rumah tuh pasti mau anaknya soleh sedini mungkin, bener gak? Ya. Tapi harus diperhatikan bahwa nggak mungkin dong kita ngajarin puasa ke anak 2 tahun. Kita harus perhatikan kesiapan anaknya. Maka saya setuju dengan tadi Mbak Rini, 4-5 tahun itu karena secara kognitif dia sudah mampu gitu. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu banyak. Karena tadi menahan itu bisa menjadi bagaimana dia meregulasi dirinya, kemudian bagaimana dia meregulasi energi. Karena ketika puasa anak sudah memilih mana nih mainan, kan nggak mungkin karena aku lagi puasa, nggak mungkin dong aku panas-panasan nanti energiku habis gitu. Itu udah salah satu manajemen energi buat anak. Kemudian juga anak belajar empati dalam artian oh dia merasakan bagaimana rasanya lapar. Oh ketika ada orang yang lapar nanti dibagi gitu. Itu empatinya gitu. Itu nilai-nilainya. Kemudian juga bagaimana peduli ke orang lain. Bagaimana tadi ya menahannya juga, yang akhirnya sebetulnya dia itu bisa kalau dikenalkan langsung ke bulan Ramadan, oh ada tahu nih ibadah-ibadah harian tuh seperti apa. Jadi dikenalkan nih kalau ibadah itu ada apa saja, salah satunya ada puasa gitu. Baik, jadi itu penting sedini mungkin, jangan sampai telat tadi udah nunggu balik begitu ya. Baik, tapi gimana caranya? Nah ini yang juga menjadi penting, harus seperti apa orang tua pada saat ingin mengajarkan puasa sedini mungkin? Oke, yang pasti memberi contoh. Karena anak kan kalau misalnya ayahku puasa, bundaku puasa, aduh deh aku puasa juga. Biasanya anak kayak gitu ya, ikut-ikutan ya. Jadi memberi contoh. Kemudian yang pasti udah kita siapkan secara tadi udah disebutkan ya, udah selesai toilet trainingnya, sudah selesai tahu dia tahan-tahan segala macam, itu udah kognitifnya udah mantap lah gitu ya. Bisa dengan storytelling nih, puasa itu gini Kak, menahan bla bla bla. Jadi kakak ingat nggak waktu itu pernah mama ngasih makanan, terus mama bilang kamu tahan dulu ya. Nah seperti itu kita tahan. Jadi kalau misalnya kamu bisa menahan, kamu udah berhasil nih latihan puasanya. Pasti latihan berarti ya. Kemudian yang pasti kita harus nyiapin gizi seimbangnya. Karena kan biasanya anak-anak sukanya makanan satu aja ya, nggak pakai sayur. Padahal posisi puasa itu kan dia perlu banyak gizi juga. Tadi mungkin sudah disampaikan juga bahwa beberapa hal di media sosial segala macam disebutkan ya kalau berpuasa sebaiknya anak-anak konsumsinya pakai susu, pakai sayur biarpun sedikit segala macam. Itu harus tuh orang tua searching soal masalah gizi anak seperti itu. Kemudian pasti memilih stimulasi-stimulasi yang perkembangannya dia. Kalau dia kan lagi sosial lagi bagus nih harusnya ya. Kemudian dia harus oke Kak, nanti kalau misalnya bulan puasa kita ikut pesantren kilat misalnya gitu ya. Biasanya tuh ada tuh di TPQ gitu ya. Nanti kita bisa ngaji ya Kak, tarawih ya Kak. Jadi dengan seperti itu, dengan lingkungan kita buat seperti itu juga bagian di persiapan untuk bulan puasa. Artinya penting juga ya seorang ibu atau ayah mempersiapkan kegiatan-kegiatan menarik begitu. Iya. Nah, kalau bicara tentang kegiatan menarik, apakah selalu berkaitan dengan keagamaan atau tadi sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan selama ya ngabuburit gitu? Gimana kalau menurut Mbak Fitri? Sebetulnya beragam ya, tidak hanya keagamaan tadi, karena kalau bicara tentang perkembangan anak itu luas dan stimulasinya itu tak terbatas gitu ya. Jadi apapun yang ada di lingkungan sekitar itu bisa menjadi bahan stimulasi. Terus mungkin ada satu poin yang perlu ditambahkan. Kenapa usia 4-6 tahun gitu? Anak itu gini Mas, ada masanya sensitive period sama kritis. Ya kalau perkembangan di usia tersebut distimulasi dengan baik, maka perkembangannya akan boom langsung gitu.
Nah makanya tadi di usia rata-rata fase sensitif itu 0 sampai 6 tahun. Nah ketika kognitifnya udah siap nih 4 sampai 6 tahun, distimulasi latihan dia akan cukup gampang gitu. Nah kalau untuk stimulasi kegiatannya itu gampang, yang sederhana juga banyak. Misalnya punya visi untuk cari bukaan, misalnya dia cari nih apa ya kira-kira, terus diajak untuk belanja nih misalnya di luar, kemudian itu ada visi, terus ketika diketemu dia akan wah seneng gitu. Apalagi kalau misalnya dibagiin lagi nih ke orang, ataupun kalau di rumah masak bareng sama ibunya untuk menyiapkan takjil, ataupun sahurnya juga menyiapkan bareng-bareng, itu juga bisa menjadi salah satu stimulasi. Jadi tidak hanya sekedar menuntut dia untuk belajar ngaji misalnya gitu, betul. Tapi ternyata kegiatan memasak juga menjadi hal yang menarik begitu. Tapi pertanyaan kemudian, haruskah anak yang sukses berpuasa atau embel-embelnya ada hadiah gitu? Kalau menurut Mbak Fitri gimana? Sebetulnya boleh-boleh aja kalau mau dikasih hadiah, tapi jangan sampai hadiahnya itu dipatok sendiri nih sama anak. Misalnya gini, mah kalau aku nanti puasanya full aku beli sepeda ya gitu. Nah itu yang perlu untuk diperhatikan, jangan sampai. Kalau kayak gitu gimana harusnya orang tua nih jawabnya? Oke, sebetulnya boleh ya orang tua. Oh nanti kalau misalnya puasanya bertahan nih, orang tua, ayah bunda mau memberikan reward, tapi jangan sampai yang rewardnya itu keluar dari anak. Khawatirnya niat puasanya yang salah. Jadi niatnya itu bukan untuk menahan, buat untuk belajar, tapi buat dapat sepeda gitu. Takutnya di sana gitu. Atau kalau nggak hadiah fisik gitu ya, misalnya kalau di lebaran nanti ada dapat angpau, biasa kan kayak gitu. Perlukah ada hadiah-hadiah lain secara psikologi gitu, atau mungkin pelukan kah atau apa, gimana kalau menurut Barini? Baik, anak-anak itu kan suka dengan hal-hal yang reward ya. Tapi kan reward itu nggak hanya berupa dengan materi. Betul banget Mas Ajat. Jadi kita perlu banget secara psikologisnya. Contohnya pada hari ini misalnya dia selesai 2 jam. Masya Allah, terima kasih ya nak, hari ini selesai 2 jam. Ucapan terima kasih aja. Atau kalau misalnya dia sudah, misalnya ibunya punya target ya, kemudian sampai target, nak, karena kamu ini udah mau deket nih, mama mau masakin yang spesial buat kamu, yuk kita masak bareng. Tadi disambungin ya, jadi masak kesukaannya dia, itu juga bagian dari reward. Jadi perkataan terima kasih, kamu hebat, mama bersyukur kamu bisa sampai sini. Jadi yang anak pahami adalah, oh kalau aku sudah berusaha, maka aku akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan juga di hati aku gitu. Sebenarnya dari situ. Jadi kreatif juga harus dilakukan oleh orang tua itu. Jangan langsung beliin sepeda tadi kata, atau misalnya kasih uang apalagi gitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin secara sederhana tapi sangat berkesan. Luar biasa sekali. Kita udah tahu sekarang manfaat anak berpuasa bagi perkembangannya. Ini luar biasa sekali informasinya. Terima kasih Mbak Fitri, terima kasih Mbak Rini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga Jakarta. Dan kalau pengen nanya-nanya lebih jauh lagi bisa di puspa.jakarta.go.id, konsultasi langsung, ada Barini dan Mbak Fitri juga di sana ya. Kita tutup podcast hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa untuk sebarkan video ini, like dan komen. Saya Ajatul Ratma, sampai jumpa.